Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Pratiwi, NIM 17121. Saya dari kelas A. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat rahmat dan nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita. Dengan adanya nikmat-nikmat itu, kita bisa menjalankan perintahnya dengan baik dan ikhlas. Semoga salawat serta salam yang tercurahkan dan kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang dengan perjuangannya beliau dan para sahabatnya kita bisa merasakan manisnya iman dan indahnya Islam, dan juga bapak dosen dan beserta teman-teman lainnya hingga pengikutnya di akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan sebuah kultum singkat, yaitu tentang keutamaan dari keikhlasan. Jadi, dalam agama kita itu sendiri, ikhlas merupakan segala sesuatu yang dilakukan atas dasar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas itu sendiri memiliki banyak dimensi dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, ikhlas dalam menjalankan perintah-perintah Allah, ikhlas dalam beramal, ikhlas dalam mengikhlaskan sesuatu yang bukan milik kita, ikhlas dalam melakukan semua pekerjaan atau dan yang lain sebagainya. Untuk contoh kultum yang saya gunakan, yaitu saya mengambil tema tentang keutamaan dari suatu keikhlasan, dimana contohnya sendiri saya ambil dari pengalaman pribadi saya. Sekitar bulan Juni 2019 yang lalu, saya mengalami musibah atau kejadian yang tidak mengenakan hati. Jadi pada saat itu saya membeli tiket secara online, dan di situ saya ditipu dengan uang sebesar 3 jutaan gitu. Dan dengan adanya kejadian itu, saya merasa kesal, saya merasa kecewa, dan saya merasa marah sama diri saya sendiri. Kenapa saya bisa percaya dengan semudah itu untuk membeli tiket di online, padahal situs-situs resmi untuk jual beli tiket itu sangat banyak, dan di situ saya tergiur dengan harga promosi dan harga murahnya. Pada saat itu saya transfer uang dan tiket belum dikirim. Tiket nggak bakal dikirim sama mereka karena mereka niatnya emang udah mau menipu. Jadi saya urus ke kantor polisi, saya urus ke bank, saya minta pihak bank untuk memblokir nomor rekening penipu tersebut. Saya melaporkan kepada pihak polisi itu dengan kasus penipuan jual beli online. Jadi pihak polisinya sudah menerima laporan dari kita dan sudah menindaklanjuti kasus tersebut, dan akhirnya beberapa minggu kemudian pihak bank sudah berhasil memblokir nomor rekening penipu. Dan ketika saya bercerita sama teman-teman saya merasa saya udah ikhlas, saya sudah mengikhlaskan hal tersebut. Tapi dalam hati saya belum ikhlas. Saya masih merasa kesal, masih merasa kecewa, masih merasa marah. Kenapa saya bisa mudah banget terpengaruh untuk membeli tiket dengan harga yang murah. Jadi selang berapa bulan kemudian tuh saya selalu meneror penipu tersebut. Jadi lewat Instagram, WA, Facebook itu saya chat dengan alasan mau beli tiket lagi. Ternyata nomor rekening yang sudah diblokir itu nggak digunain lagi. Jadi mereka menggunakan nomor rekening yang baru. Itu nomor rekening yang baru kalau ada yang beli. Jadi saya selalu ngelakuin itu karena saya emang belum ikhlas untuk, ya sih uangnya 3 jutaan, cuman itu amat penting gitu loh. Jadi dari situ saya belajar, mungkin saya harus mengikhlaskan ini. Pasti semua ada hikmahnya. Tidak mungkin Allah memberikan
suatu musibah, tapi di balik itu tidak ada hikmahnya dan tidak ada pelajaran. Nah, dari sini saya bisa dapat pelajaran yang sangat-sangat berharga, yaitu tidak mudah percaya dengan harga diskon atau promosi dari online shop lainnya, dan lebih berhati-hati. Terus selang beberapa bulan kemudian saya selalu meneror. Itu kan artinya saya belum ikhlas, walaupun saya bercerita sama teman saya sudah ikhlas, saya sudah ini. Tapi akhirnya saya memantapkan hati saya untuk, ya Allah, saya sudah mengikhlaskan ini, dan semoga dari kejadian ini banyak pelajaran yang dapat saya ambil, banyak hikmah yang dapat saya ambil. Tidak mungkin Allah memberikan suatu kejadian atau musibah jika itu tidak ada baiknya. Itu tidak mungkin. Jadi selang berapa lama kemudian, tiba-tiba pihak bank nelpon dengan menyatakan uang yang ditipu kemarin itu sudah kembali ke rekening pentransfer yang awal. Jadi saya merasa kaget dan merasa tidak percaya akan hal itu. Jadi kok ini beneran? Iya beneran Mbak, katanya gitu. Dan dari situ saya benar-benar belajar, bener ya, mengikhlaskan sesuatu yang emang bukan milik kita, ataupun emang rezeki kita itu tuh emang. Jadi saya sendiri tuh benar-benar ngerasain dari keutamaan dari suatu keikhlasan itu. Saya sudah benar-benar ikhlas, sudah benar-benar melupakan masalah tersebut, dan suatu saat ada yang menelpon dari pihak bank bahwa uangnya itu kembali. Siapa sangka udah berbulan-bulan, udah lama, tapi uangnya tetap kembali. Jadi dari itu saya belajar, mungkin jika ada sebuah masalah lagi atau apa, saya harus tetap ikhlas dan harus berlapang dada untuk menerima hal tersebut. Bukan berarti saya pasrah. Saya sudah melakukan segala macam cara untuk untuk melakukan hal tersebut, untuk mengembalikan uang itu, untuk mencari jalan keluarnya atas masalah ini tuh bagaimana. Saya sudah mencari. Jadi saya sudah berusaha dan tinggal berserah diri kepada Allah. Jadi saya benar-benar mengikhlaskan itu, dan uang itu benar-benar kembali ditransfer ke rekening saya. Jadi dengan adanya kejadian tersebut, kita bisa paham bahwa sesuatu yang diikhlaskan dengan hati, diikhlaskan dengan karena Allah, itu sangat-sangat baik dan ada hikmahnya. Dan saya sendiri sudah merasakan keutamaan dari ikhlas, keutamaan dari sebuah keikhlasan. Untuk teman-teman semuanya, baik siapapun itu, agar lebih berhati-hati dan jangan mudah percaya atas omongan orang dan diskon sini, diskon situ, promosi di berbagai online shop. Jadi lebih mudah berhati-hati. Dan kita harus kita mengikhlaskan sesuatu itu ada pada diri kita masing-masing. Jadi dengan ikhlas kita akan lebih damai, lebih tenang, tanpa memikirkan sebuah masalah yang pernah terjadi sebelumnya. Itu akan membuat beban pikiran kita dan membuat kita bakal memikirkan itu terus. Jadi dengan mengikhlaskan sesuatu, dengan berlapang dada, kita menjadi lebih damai, lebih tenang hati dan perasaan. Mungkin di balik musibah yang Allah berikan ada cara, ada jalan lain, ada tujuan lain yang Allah berikan dari musibah itu. Contohnya, pelajaran yang dapat kita ambil dari masalah ini, dari musibah ini, sangat-sangat amat berharga dan sangat-sangat amat penting. Berdasarkan pengalaman saya sendiri, saya harap teman ini bisa memotivasi teman-teman, dan ini bisa memberikan gambaran kepada teman-teman untuk lebih berhati-hati ke depannya, dan melatih teman-teman untuk mengikhlaskan sesuatu, apalagi mengikhlaskan yang bukan milik kita.
Lagi pesan dari saya yaitu salah satu kita sudah benar-benar merasa ikhlas, kita sudah benar-benar mengikhlaskan segala sesuatu dari apa yang musibah yang didapat, yaitu melepaskan hal tersebut, tidak lagi mengingat dan tidak lagi berlarut-larut memikirkannya. Nah, itu akan menjadi beban, bikin kesedihan, kekecewaan, dan memang ada luka yang didapatkan dan yang dirasakan, tapi hal itu kalau kita sudah benar-benar ikhlas, insya Allah akan ada kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan dan ada sebuah pelajaran yang kita dapatkan. Hal ini sejalan dengan hadis riwayat Ahmad Sheikh Su'aib Al-Arnaud yang mengatakan bahwa sesungguhnya jika engkau meninggalkan sesuatu karena Allah, niscaya akan memberi ganti padamu dengan yang lebih baik. Saya kira cukup kultum singkat yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.